Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini sengaja saya menemui seorang peternak kambing, kambing Etawa dan Sanen. Saya mengenal Mas Anjar ini. Beliau asli Boyolali, tapi lama di Jogja, dan beliau sebetulnya seorang seniman ini. Karena beliau ini lulusan Institut Seni Indonesia, jurusan Kria, tapi bisnisnya dia joglo sama limasan. Tapi saya tertarik dengan gayanya dia membesarkan ternak kambing ini. Selamat berjumpa Mas Anjar. Ya. Selamat berjumpa Mas Ya, Anjar. selamat sore, selamat berjumpa dengan saya Anjar. Iya. Saya tukang kayu, Mas. Iya. Tukang kayu, tapi ini seneng ternak. Jadi ya seperti ini hidupnya, jadi peternak dan petani, Mas. Iya. Mas Anjar, ini anak-anak muda Indonesia perlu share dengan pengetahuan Anda. Ini saya pertama kali datang ke sini waktu itu masih 2 ya? Masih kayaknya. 2. Iya. Masih 2. Sekarang sudah jadi 8. 8 ya? Sebenarnya bukan cuma 8, Mas. Oh. Yang tak titipkan keluar karena kandang saya nggak muat. Iya. Itu masih ada sekitar 6 ekor. Oh, gitu ya? Iya. Oh, ya. Itu ceritanya gimana Mas? Anda akhirnya istilahnya serius ini Anda ya, membuat peternakan kambing ini ya? Ya, Mas, karena pengalaman dari kecil saya, bapak ibu saya peternak dan petani di Boyolali. Ya. Kebetulan bapak saya itu selain peternak juga dia tukang kayu. Ya. Terus saya kuliah di ISI. Ya. Terus berusaha di perkayuan di Joglo. Ya. Punya istri, punya anak, tapi peternakan itu tidak bisa lepas ternyata dari kehidupan kita. Karena kita tetap memerlukan daging, Ya. dan tetap pertanian ya, memerlukan makanan. Itu yang saya pikirkan, dan saya akhirnya berusaha itu sebenarnya sejak kuliah. Sejak kuliah itu sudah main ternak, tapi ya jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Terakhir saya memutuskan untuk bikin kandang ini ya karena banyak pengalaman, Mas. Iya, iya. Pengalamannya waktu itu karena saya beternak kalau tidak ditangani sendiri itu ternyata juga karena mungkin mental ya, Mas. Iya, iya, iya. Permentalan di kalangan masyarakat kita itu mentalnya belum terasah untuk menjadi pengusaha yang dalam artian gini, misalkan kita bekerja sama, Ya. itu belum tentu bisa berjalan dengan lancar. Artinya singkatnya biasanya mitra kerjasamanya itu ada Ya, aja gitu ya, ada aja. persoalannya. Ada persoalan. Selalu Makanya, muncul ya. Oh. Dan Anda pernah mengalami juga itu ya? Ya, Mas Argo pernah tak ajak ke sana kan waktu Iya, itu. iya. Terus akhirnya yang di sana saya ambil dari beberapa ekor itu cuma dikasihkan 2 ya, yang saya bawa pulang ke sini waktu Iya, itu. iya. Padahal saya tahunya waktu itu puluhan itu ya. Enggak apa-apa, Mas. Iya, iya. Terus akhirnya ini bisa berjalan, bisa beranak. Nanti anaknya saya jual, misalkan beranak 2 saya jual, saya belikan babon lagi. Nanti ketika babonnya beranak, anaknya banyak, tak jual, tak belikan gitu. Ya. Akhirnya bisa jadi segini. Ya, ya. Kayak gitu. Anaknya misalkan umur 2-3 bulan gitu. Ya. Daripada saya ngopeninya terlalu lama, 2 ekor tak jadikan 1 ekor. Terus Ya, jadi berkembang banyak, nanti anaknya yang saya jual biasanya ya, seperti ya, itu. ya, ya. Anda kelihatan mantap sekali untuk bidang peternakan ini. Apakah Anda punya semacam kayak spirit tertentu, Mas? Ya, Mas. Sebenarnya saya cuman pengen hidup berdampingan. Oh, gitu ya. Jadi ya spiritnya ya apa ya? Make kita hidup di dunia ini berdampingan yang apa ya? Biar selaras lah, Mas. Karena kita hidup terus tidak mau bercocok tanam, tidak mau menanam, tidak mau ngopeni sing sak padha padane urip kan ya sama saja. Iya. Saya tidak mau egois gitu. Ya, artinya ekosistem itu terus terjaga gitu ya. Iya, harus seperti itu, Mas. Biar berkesinambungan. Iya, iya, iya. Kalau Keterkaitan dengan kesenimanan Anda seperti apa, Mas? Jumbo nggak ini? Artinya ternak yang Anda geluti ini karena pada dasarnya kan Anda lalu tumbuh sebagai seorang seniman ya. ya jumbuh dan tidaknya itu ning pengrasa, Mas. Oh, gitu ya. Kalau
ternak ini tidak bisa seperti orang matematika 1+1=2. Tapi di sini ketika kita ngejar profit, malah kadang sok buntung, Mas. Oh gitu ya. Tapi ketika kita berjalan mengalir, dicintai, ya seperti sebenarnya ini juga sebuah seni peran yang harus kita jalani. Kalau kita terus mengharuskan ini sesok anaknya loro, malah kadang nggak anu, Mas. Jadi dinikmati aja. Oh ya wis, oh ternyata malah ketika tidak diharap-harap, jadi lumayan. Saya kemarin pernah, Mas, anaknya ini wah tak kawinke dengan indukan yang bagus. Ternyata anaknya tidak seperti yang saya harapkan, karena saya berharap, saya di situ profit oriented. Wah sesuk anaknya apik, waduh anaknya malah performanya kurang bagus. Terus saya jual, saya sembelih itu. Terus saya juga punya satu pejantan, saya jual, saya tukarke, itu yang paling timur. Itu kemarin ketika awalnya saya wes lah sak nganune gitu. Tapi ketika kita piara dengan bagus, dengan ini, hasilnya bagus. Iya. Anak-anaknya itu juga bagus akhirnya. Ya. Kayak gitu. Terakhir Mas, di session ini Mas, karena saya merencanakan ingin secara periodik ngeduk ilmu dari Anda. Ini kedepannya nanti Anda inginnya seperti apa ini dengan peternakan kambing Anda ini? Karena Anda ini saya lihat menyiapkan yang sanen juga ini ya. Ya, saya pengennya nganu, Mas, besok itu ada profit harian, ada profit bulanan, ada tahunan. Jadi ketika sanen nanti bisa merah, itu bisa untuk harian ya. Terus diambil nanti susunya ya. Diambil susunya, saya menyiapkan itu. Terus nanti ketika yang etawa ini breeding kita jual anak-ane kayak gitu. Terus nanti ketika ada yang jantan-jantan kita jual nanti tahunan. Gitu kayak ya. gitu. Jadi ada ini, Mas, ada fase-fasenya. Selain itu di sini juga ternyata tenaga kita tidak sia-sia kok. Kita dihargai, misalkan kita nimpal. Itu untuk tenaganya itu bisa diganti, Mas, intilnya itu. Intilnya itu kita tidak jual, yang kita mereka ganti tenaga aja. Itu biasanya satu karung itu bisa juga dikasih anu, Mas, imbalan untuk apa ya? Artinya norgane gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih Mas. Nggih. Nanti lain kali saya akan dolan lagi Mas. Thank you. Selamat sore. Terima kasih Mas. Nggih. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.